Nah, yang terakhir nih yang butir keberatan pekerja yang ketujuh. Outsourcing tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan karena statusnya seumur hidup tidak menjadi karyawan tetap. Ini adalah keberatan pekerja atau kekhawatiran yang ada di masyarakat. Sementara penjelasannya adalah dengan RUU Cipta Kerja, pekerja PKWT telah mendapatkan jaminan semacam jaminan pensiun melalui pemberian kompensasi setiap berakhirnya kontrak. Kemudian juga, sedangkan untuk jaminan lainnya berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, tetap ada dan sama dengan pekerja tetap. Demikian juga hal terjadi pengalihan bekerja, maka perlindungan hak-hak atas pekerja dan buruh tidak boleh berkurang sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Pekerjaan yang ada pada satu perusahaan pemberi pekerjaan yang sama. Coba kita lihat jaminan-jaminan. Jadi berarti tadi ya concernnya masyarakat terkait dengan tidak mendapatkan jaminan pensiun dan kesehatan karena statusnya seumur hidup tidak menjadi karyawan tetap karena statusnya seumur hidup tidak menjadi karyawan tetap. Di sini agak ambigu sih ya. Kalau kita tidak mendapatkan jaminan pensiun dan kesehatan karena statusnya seumur hidup tidak menjadi karyawan tetap. Oke. Di sini kita coba lihat jaminan kesehatan. Jaminan gitu kan. Jaminan pensiun. Tenot. Kalau penjelasannya dari infografis ya DPR RI, dengan RUU Cipta Kerja, pekerja PKWT tetap mendapatkan jaminan semacam jaminan pensiun. Nah, ini dibilang ada di dalam pasal 90, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial diubah menjadi jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian, kehilangan pekerjaan. Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada yang namanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jaminan kehilangan pekerjaan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi di sini ada pengaturan baru terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, terkait dengan jaminan-jaminan kesehatan, kecelakaan, hari tua, pensiun, kematian ini, itu mungkin ketika memang tidak diubah, tidak dihapus, dan tidak diatur baru, ya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, artinya masih ada, guys. Gitu. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang baru adalah jaminan kehilangan pekerjaan pengaturannya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu nggak ada kemungkinan pengaturan terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, coba kita lihat lagi nih. Nah, kan benar kan semuanya itu terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Oke.
Pensiun dan kesehatan. Jaminan pensiun, kesehatan, ada nih teman-teman. Gitu. Ada juga penghargaan lainnya. Nah, coba tadi ya, di situ kita harus pahami bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada yang namanya ketentuan bahwa ketika memang tidak dihapus, dinyatakan dihapus, itu berarti masih menggunakan undang-undang existing, kecuali nanti ditentukan baru pengaturan dalam peraturan pemerintah. Kemudian ketika itu tidak diubah, berarti yang tetap menggunakan pengaturan existing. Ketika tidak dicabut ya, berarti masih menggunakan pengaturan existing gitu. Dan kenapa sih yang di dalam RUU Cipta Kerja ini hanya menjelaskan terkait jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, karena memang itu adalah pengaturan yang baru gitu ya. Jadi inilah yang menjadi salah satu penjelasan dari RUU Cipta Kerja. Nah, penjelasan RUU Cipta Kerja itu bukan karena aku asumsi ya, karena aku coba membaca dan karena berdasarkan pengetahuan kita coba rasionalisasi gitu secara objektif. Nah, kemudian kita coba ke aturan yang ke-8. Bukan aturan ke-8, maksudnya butir